Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Irama Cahaya untuk bagian yang ke-7. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Ningke yang sedang diobati oleh Fujun dengan menggunakan buah liuli pemberian dari Lisao. Dan akhirnya keadaan Ningke pun membaik. Lalu setelah itu Fujun pun ingin mengajak Ningke ke klan air. Keesokan harinya Lisao yang pergi menemui Hena dan Hena memberitahukan mengenai kebangkitan Awin yang merupakan anak dari Awen yang saat ini sedang mengumpulkan esensi semua klan siluman. Dan saat ini Hena merasa dirinya tidak mampu melawan Awin seorang diri. Oleh karena itu ia pun datang ingin meminta bantuan kepada Luo. Namun Lisao mengatakan kalau Luo yang saat ini hanya manusia biasa. Lalu Lisao pun berniat pergi untuk membantu Hena. Apalagi ia juga tidak lama lagi akan segera mati karena ia yang sudah kehilangan 6 jimat darah. Dan sebentar lagi jimat ke-7-nya juga akan segera digunakan oleh para dewa untuk menyegel monumen tersebut. Lalu Lisao pun meminta agar Hena merahasiakan hal ini kepada Luo. Kemudian Lisao pun kembali pulang dan Luo menanyakan Lisao pergi kemana saja. Namun Lisao tidak memberikan jawaban apapun dan ingin segera beristirahat. Keesokan harinya Lisao pun menyiapkan arak dan makanan untuk Luo makan. Karena waktu yang ia miliki sudah tidak ada lagi, ia pun berniat menggunakan air mata Phoenix untuk Luo agar Luo bisa melupakan dirinya setelah ia mati. Yang pada akhirnya Luo pun meminum arak tersebut. Setelah itu Lisao pun menemui Hena dan mengajaknya untuk pergi ke hutan api spiritual yang ada di perguruan Wuyang. Namun di tengah perjalanan mereka tiba-tiba diserang oleh Awin. Dengan waktu bersamaan air mata Phoenix sudah bereaksi. Lalu datanglah Wang Xiu ke sana dengan melihat Luo yang kesakitan karena mantra pemakan jiwa pun aktif kembali. Terlihat mantra pemakan jiwa itu keluar dari tubuh Luo, seolah mantra itu menghindari Luo karena air mata Phoenix. Dan di saat itu ingatan tentang Lisao pun perlahan memudar akibat efek dari air mata Phoenix tersebut. Namun di sini Luo yang tidak akan membiarkan dirinya lupa tentang Lisao. Dengan kekuatannya, ia pun menarik mantra pemakan jiwa itu kembali ke tubuhnya. Dan dengan begitu ingatan tentang Lisao pun tidak akan hilang, walaupun hal ini mungkin bisa membunuh. Di sisi lain Hena dan Lisao yang kalah dalam pertarungan itu melawan Awin. Namun tiba-tiba datang pedang bulan bersama Luo dengan kekuatannya yang saat ini lebih kuat daripada sebelumnya, yang artinya Luo yang sudah kembali. Yang pada akhirnya Awin pun mati di tangannya. Setelah itu ia pun akan membawa Lisao kembali ke rumah mereka. Dan sebelum pergi, Hena meminta Luo untuk memaafkan kesalahan Fujun yang merupakan adiknya. Di tempat lain, Dewa Yaoguang yang kesal karena Awin yang mati dengan mudah. Oleh karena itu ia akan membuat rencana baru untuk menghancurkan klan dewa. Keesokan harinya terlihat Lisao pun terbangun dari pingsannya dengan melihat Luo yang sudah menunggunya. Ia pun sangat senang karena Luo yang sudah kembali seperti dulu yang lulus dalam menjalani ujian itu.
Setelah itu Luo pun meminta maaf kepada Li Shao karena sebelumnya ia yang bertindak egois yang membuat Li Shao harus berkorban untuknya. Lalu ia pun menjelaskan berapa kali pun ia melalui ujian, ia tidak akan pernah melupakan Li Shao. Dan saat ini mantra pemakan jiwa sudah tidak aktif lagi karena air mata Phoenix yang malah membuat keduanya menghilang dari tubuhnya. Kemudian ia pun meminta agar Li Shao tidak mencemaskan tentang esensi mereka berdua karena semua hal yang bertentangan selalu bisa diatasi. Singkatnya, Luo akhirnya kembali ke kediaman dewa dan langsung memperkuat segel monumen tersebut. Sedangkan Li Shao meminta izin kepada Luo kalau ia yang akan pergi ke klan air seorang diri, dan di sana Luo pun mengizinkannya walaupun harus tetap waspada karena Fujun yang berbahaya. Sementara Ningke yang dibawa ke istana klan air oleh Fujun. Di sana Fujun pun menunjukkan kalau ia orang yang suka berdiam diri, namun nanti ia akan bersedia untuk selalu menemani Ningke. Kemudian datang Hena ke sana untuk berbicara dengan Fujun empat mata, dan di sini Fujun merasa kalau kakaknya itu akan menyalahkannya lagi dan pastinya akan mengirimnya kembali ke kediaman dewa. Namun Hena menepis tuduhan tersebut. Sementara itu Li Shao yang berada di klan air menanyakan hubungan Ningke dan Fujun. Ia merasa kalau cinta antara siluman dan dewa tidak bisa diterima oleh seluruh klan. Namun Ningke tetap ingin bersama dengan Fujun karena ia yang baru pertama kali jatuh hati kepada seorang pria. Kemudian Ningke pada akhirnya bisa melihat pohon suci, dan sepertinya pohon suci itu langsung menyukai dirinya. Namun di saat ia lebih dekat, seketika ia merasa sangat mengenal dengan pohon suci tersebut yang membuatnya ingin menangis. Setelah itu ia pun menanyakan kepada Li Shao tentang legenda pohon suci itu, dan Li Shao pun menceritakan mengenai hubungan Raja Siluman dan Dewi Zui yang berakhir tragis karena cinta yang berawal dari kebohongan. Lalu Li Shao pun memperingatinya kalau Luo yang sebenarnya tidak mempercayai Fujun, namun jika Fujun memperlakukan Ningke dengan tulus, Li Shao pun bersedia untuk menolongnya dan meyakinkan Luo nantinya agar bisa menerima Fujun sebagai kekasihnya Ningke. Kemudian Ningke yang datang hanya untuk menemui Fujun di kamarnya, dan ia pun datang untuk memberikan parfum yang ia buat. Dan setelah itu Hena pun datang ke sana yang langsung mengajak Fujun untuk berbicara. Ternyata parfum itu dibuat untuk melacak karena Ningke yang ingin tahu siapa jati dirinya Fujun. Di saat itu Hena yang membicarakan hubungan Fujun dengan Ningke. Karena itu Hena meminta agar Fujun segera melamarnya, dan ia pun akan memberikan posisi Raja Siluman agar klan dewa menerima pernikahan mereka berdua. Namun ternyata Fujun tidak mau menerima itu dan sebenarnya tak bersedia untuk menikahi Ningke, serta tujuannya yang sebenarnya ingin membalas dendam kepada klan dewa. Dan dengan parfum itu Ningke pun mengetahui jika ia hanya dimanfaatkan oleh Fujun. Setelah itu Ningke yang pergi menemui Li Shao dengan menanyakan apakah tetap disebut cinta jika di dalamnya penuh kebohongan. Namun di sini ia menutupi dengan yang sudah Fujun lakukan kepada dirinya. Kemudian terlihat Fujun yang akan melakukan sesuatu, dan di saat itu Ningke pun mengikutinya. Fujun yang datang ke sebuah rumah tersembunyi dan melelehkan Bai Feng yang saat itu sedang sekarat. Lalu Bai Feng yang saat ini dalam keadaan buta akibat terkena cambuk petir milik Yuxian. Fujun lalu menyalahkan semua ini karena Li Shao, dan ia pun menawarkannya kalau ia yang bisa mengobati matanya asalkan Bai Feng bisa berguna untuk dirinya. Di sini Ningke akhirnya tahu jika Fujun sudah menipunya selama ini. Yang sebenarnya Fujun mendekatinya karena memang ingin menyusup dan membalas dendam terhadap klan dewa. Terlihat Ningke yang merasa kecewa, lalu datanglah Fujun ke sana yang membawakan puluhan arak untuk mereka minum. Namun Ningke bersikap dingin dan ingin segera pulang dengan mengatakan kalau siluman dan dewa tidak seharusnya bersama, dan ia pun langsung memutuskan hubungan mereka.
以后我们各行其道。 Singkatnya Ningke yang sudah sampai di kediaman dewa, ia pun langsung tertidur. Dan di saat itu Fujun setiap malam kembali menyusup ke kediaman dewa hanya untuk menemui Ningke. Sampai di malam berikutnya, Fujun pun kembali ke sana hanya untuk melihat Ningke. Namun ternyata Ningke sudah menyiapkan jebakan untuk Fujun dengan mengatakan kalau ia yang sudah tahu kalau selama ini Fujun sudah memanfaatkannya. Oleh karena itu ia yang sudah tidak bisa lagi mempercayainya dan memintanya untuk pergi dari sini. Namun Fujun menjelaskan kalau perasaannya ini sangatlah tulus dan Ningke yang sudah kecewa tetap tidak ingin bertemu dengannya lagi, yang langsung menghancurkan esensi milik Fujun tersebut. 还是说你？我即便做错了再多，Terlihat Fujun pun kembali ke istana klan air dalam keadaan terluka. Oleh karena itu ia yang berencana akan mengurung Ningke di istana klan air seperti Raja Siluman yang lakukan kepada Dewi Zui dulu. Untuk itu ia perlu mendapatkan inti Raja Siluman tersebut. Setelah itu Fujun pun pergi menemui Bai Feng untuk memintanya membuat kekacauan. Bai Feng pada awalnya khawatir akan Hena, namun Fujun meyakinkan kalau ia akan mengatasi Hena agar tidak mengganggunya. Sementara itu terlihat seseorang yang datang ke tempat Luo. Lalu muncullah aura jahat yang mulai mempengaruhi Luo dengan memberitahukannya kalau ia terlahir dari pikiran manusia. Di saat itu Fujun mulai menjalankan rencananya. Ia yang mengambil inti Raja Siluman yang ada di istana klan air, yang membuat istana menjadi berguncang dan akan hancur. Hena yang mengetahui hal itu pun harus segera membantu klannya dan menggunakan semua kekuatannya hanya untuk menstabilkan kerajaan mereka. Di saat yang sama penyerangan juga dilakukan di monumen 4 musim. Para dewa dikalahkan dengan mudah dan terlihat sosok misterius di sana yang sepertinya orang dari kediaman dewa. Terlihat Bai Feng juga sudah mulai menggunakan kekuatannya yang memerintahkan seluruh siluman yang ada untuk mengacaukan dunia manusia. Terlihat Li Shao pada akhirnya tiba di perguruan Wuyang. Lalu ia mempertanyakan kemana para dewa yang membantu. Namun Wang Jian memberitahukan kalau tidak ada seorang pun dewa yang membantu mereka. Bahkan Hena juga sepertinya ada masalah di klan airnya. Sementara itu Dewa Wansu meminta agar Luo tidak khawatir, meminta Luo agar fokus pada meditasinya. Namun saat ini Luo juga ingin membantu melihat keadaan monumen. Karena sebelumnya telah menstabilkan istana klan air, kekuatan Hena saat ini sudah habis. Kemudian datanglah Fujun dan para jenderal ke sana. Lalu Hena mempertanyakan kenapa Fujun mengambil inti Raja Siluman yang malah membuat klannya mereka akan hancur sendiri. Namun Fujun beralasan seharusnya klan mereka berada di darat. Oleh karena itu ia ingin membelah monumen untuk menyelamatkan Dewa Yao Guang keluar dari sana, agar Dewa Yao Guang yang sudah berjanji kepada dirinya akan menghilangkan kutukan klan mereka itu, agar siluman air bisa hidup di darat juga tanpa air. Hena yang tidak ingin monumen itu hancur karena hanya akan membuat kekacauan ketiga alam. Namun Fujun tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan ketiga alam itu. Yang terpenting klannya bisa terbebas dari kutukan air tersebut. Karena terlalu banyak menggunakan kekuatan, Hena pun pingsan. Dan ketika bangun sudah ada Fujun di sana. Fujun yang merasa bersalah lalu mengeluarkan inti Raja Siluman yang sudah ia ekstrak demi menstabilkan kembali istana klan air mereka. Setelah terjadi penyerangan semalam, namun beruntungnya monumen itu masih dalam keadaan baik-baik saja. Oleh karena itu mereka harus memperkuat pertahanan agar tidak ada lagi adanya penyusup yang datang ke sini. Di perguruan Wuyang, terlihat Bai Feng yang datang ke sana untuk menyerang dan akan membunuh mereka semua. Dengan benda yang ia bawa, ia mampu untuk melewati pembatas dan membawa Li Shao ke dunia ilusi. Dan di sana Bai Feng yang menyerang Li Shao dengan menggunakan sebuah racun.
Hingga datanglah Luo ke perguruan Huyang, namun Bai Feng yang sudah membawa Li Shao pergi dari sana. Sementara di sisi lain, Ningke yang saat ini ke Danau Bulan karena mencemaskan Fujun. Namun di sana ia malah melihat siluman klan air yang mati, yang tiba-tiba ada sebuah jalar yang menyerangnya, dan beruntungnya Fujun tepat waktu menyelamatkannya. Fujun yang tahu kalau itu ulah dari Tai Lao, namun Tai Lao beralasan kalau tak sengaja jebakannya melukai Ningke. Setelah itu Fujun menemui Bai Feng yang sudah menangkap Li Shao. Terlihat Bai Feng sebenarnya ingin membunuh Li Shao saat ini juga, namun Fujun ingin memanfaatkannya dulu dengan menggunakan parfum yang bisa membuat orang menjadi siluman. Keesokan harinya Bai Feng yang masih ingin membunuh Li Shao, dan beruntungnya Hena datang menemukan Li Shao lebih dulu, yang kemudian ia membawanya ke istana klan air untuk diperiksa. Lalu Tai Lao menjelaskan kalau Li Shao terkena parfum bulan yang membuat Li Shao tak bisa menggunakan energi spiritualnya, dan Hena memintanya untuk tidak perlu khawatir karena ada penawarnya, yaitu air mata Rilong yang ada di labirin Yin Yang. Sampai sekarang Luo yang masih belum menemukan Li Shao, hingga datanglah Yurong yang memberitahukan keberadaan Li Shao saat ini yang sudah terkena parfum bulan. Dikarenakan hanya Lingki seorang yang mengetahui parfum itu, mereka pun menemuinya di penjara. Lalu Lingki pun menceritakan kalau penawar itu berada di labirin Yin Yang. Namun di sana banyak sekali siluman dan aura jahat yang mampu mengendalikan siapapun yang masuk ke sana. Bahkan di saat dulu ia bersama teman-temannya yang ingin mengambil air mata Rilong pun terjebak di sana. Dan beruntungnya ia telah selamat karena telah diselamatkan oleh salah satu adik seperguruannya. Hingga sampai sekarang ia yang ingin masuk ke sana kembali untuk menyelamatkan adik seperguruannya yang kemungkinan masihlah hidup. Oleh karena itu jika Luo yang akan pergi ke sana, ia pun akan ikut bersamanya. Di sisi lain terlihat Li Shao dan Hena yang sudah masuk ke labirin Yin Yang, dan Hena merasakan ada yang aneh dengan pembatas di sana yang kemungkinan akan sulit bagi mereka untuk keluar. Di saat mereka yang masuk semakin mendalam dan akhirnya menemukan air mata Rilong, namun tiba-tiba mereka mendapatkan serangan dan para siluman pun mulai bermunculan. Fujun juga diberitahukan keberadaan Hena saat ini, dan Ningke juga sudah terbangun dari pingsannya. Lalu Ningke mengaku kalau ia hanya mau melihat luka Fujun dan tidak mengakui kalau ia yang sedang mencemaskannya. Kemudian Fujun pun berjanji kalau ia yang tidak akan menyerang klan dewa lagi. Di sisi lain, Luo bersama Lingki juga sudah sampai di labirin. Mereka lalu mendengar teriakan dari Li Shao, dan saat itu Hena sudah bertarung hingga terluka, sehingga Hena bersedia mati jika itu bersama dengan Li Shao, sampai ia pun mengungkapkan perasaannya kepada Li Shao. Untungnya datanglah Luo ke sana tepat waktu. Dengan begitu Li Shao dan Hena bisa terselamatkan. Hena pun menjelaskan alasan ia datang ke labirin ini, dan Lingki merasa Hena tak akan mampu melewati pembatas itu. Bahkan Luo sendiri juga tidak akan bisa. Sementara itu Ningke pun diberitahukan keadaan Luo bersama Li Shao dan Hena yang saat ini dalam bahaya. Namun Fujun meminta agar menunggu hingga esok hari. Jika belum ada kabar juga ia akan pergi ke sana untuk menolong mereka. Lalu datanglah kabar dari Hena yang tidak perlu khawatir, dan Fujun pun langsung memberitahukannya kepada Ningke. Menurut Fujun, jika Hena dan Luo saja tidak bisa mengatasi yang ada di sana, maka tak ada siapapun yang bisa mengatasinya di dunia ini. Di sisi lain, monumen 4 musim kembali berguncang. Semua ini karena aura jahat yang bermunculan di labirin, dan mereka harus segera mengambil air Rilong dan pergi dari sana. Namun saat itu datang para siluman menyerang. Lalu Luo maju seorang diri untuk mengalihkan perhatian mereka.
Namun di saat Hena mengambil air mata itu, datanglah seorang siluman ke sana. Yang ternyata siluman itu adalah adik seperguruan Linky yang selama ini ia cari. Dengan mendengar namanya, siluman itu pun menjadi mengingat akan masa lalu dan perlahan pikirannya mulai kembali. Lalu Linky pun menjelaskan tentang janji yang mereka buat dulu dan meminta maaf karena sudah datang terlambat. Yang pada akhirnya Linky pun berhasil menyadarkan wanita itu kembali yang bernama Seer. Setelah itu Seer pun mengajak mereka pergi ke tempat yang aman. Dan tiba-tiba keadaan Lisao yang semakin memburuk. Namun mereka tak bisa mengekstrak air mata Rilong di sana, atau para siluman yang ada di sana akan mengetahui keberadaan mereka. Karena itu Lisao pun dikurung dalam lonceng untuk bisa melindunginya sementara waktu. Kemudian mereka pun mencari celah untuk keluar dan Luo pun mencoba untuk membukanya, namun datang para siluman menyerang. Karena tahu dalam bahaya, Luo pun meminta untuk Hena keluar lebih dulu dengan memberikan lonceng yang di dalamnya berisikan Lisao. Singkatnya, saat ini Lisao sudah diobati dari parfum bulan, namun Hena masih belum bisa membantu Luo dan lainnya. Yang ketika tiba, Fujun pun langsung memeriksa dan tahu kalau kakaknya ini sedang terluka. Ia lalu mempertanyakan apa baiknya Lisao bagi Hena. Kemudian Hena ingin memberitahukan kalau Luo yang masih terjebak, namun Fujun tidak ingin Nikke sampai tahu. Lalu Hena pun menjelaskan kalau Luo sampai mati maka Hena akan merugikan klan mereka, karena klan dewa pastinya akan membunuhnya karena telah meninggalkan Luo di sana. Dan di sini Hena tidak tahu kalau orang yang telah memberikan parfum itu kepada Lisao adalah Fujun. Kemudian Lisao akhirnya terbangun dan Hena pun menjelaskan apa yang terjadi saat itu. Sementara di sisi lain terlihat mereka bertiga yang masih terjebak di sana dan Luo saat ini sudah semakin parah. Dan tak lama kemudian Lisao pun menghubungi Luo dan Luo pun meminta agar Lisao tak perlu khawatir. Saat ini Lisao juga ingin pergi untuk meminta bantuan ke kediaman klan dewa dan Hena pun menyarankan agar Lisao mencari bantuan kepada Yurong saja. Di kediaman para dewa, terlihat Lisao yang justru dimarahi oleh Dewa Wansu karena Luo yang sudah melanggar janjinya dengan terus berada di samping Luo. Bahkan gini membuat Luo sampai masuk ke labirin Yin Yang dan untungnya masih ada Yurong di sana yang membela Lisao. Kemudian di saat Linky dan Seer yang sedang mencari air mata Rilong dari para murid, namun tiba-tiba Seer bersikap aneh dan seperti menjadi siluman lagi yang berniat untuk membunuh Linky. Untungnya datang Luo yang langsung menyadarkannya dan kemungkinan karena Seer yang sudah keracunan hingga ke tulangnya, namun Luo meyakinkan akan bisa sembuh secara perlahan. Tak lama kemudian, mereka pun merasakan kedatangan Lisao dan Lisao datang ke sana bersama Yurong untuk membantu. Dengan teknik membakar lautan, Yurong pun mencoba untuk membuka pembatas dan kini mereka pun baru tahu kalau Yurong ternyata sudah menguasai teknik tersebut. Namun para siluman pun datang ke sana sehingga pertarungan pun terjadi. Di saat Linky akan tertusuk, Seer pun langsung melindunginya dan sekali lagi Seer mendorong Linky keluar dari pembatas dengan membiarkan Linky melihat Seer yang mati di sana. Sesaat Linky yang kembali mengingat ketika Seer melindunginya dulu dan ia meminta agar Luo menyelamatkan Seer karena ia yang masih belum menerima kenyataan kalau Seer yang sudah mati. Kemudian Luo menyadarkan Linky kalau Seer sudah mati. Lalu esensi Seer diberikan kepada Linky dan setelah itu formasi Tian Kui akhirnya aktif kembali yang langsung membersihkan aura jahat di labirin Yin dan Yang.
Setelah itu mereka semua kembali ke kediaman dewa. Kemudian Luo dan Yorong akan meminta pengampunan untuk Linky kepada Dewa Wansu. Namun Linky yang ingin menjadi seperti apa yang si pikirkan tentangnya. Karena itu ia yang akan kembali ke kolam tulang untuk menjalani hukumannya. Linky kemudian memberikan air mata Rilong untuk Luo sebagai bentuk bantuan si yang membantu ketiga alam. Singkat kabar kembalinya Luo juga sudah sampai kepada Fujun dan Hena pun langsung memberitahukan kepada Ningke yang langsung menyarankan untuk pulang dan melihat kakaknya itu. Namun Ningke yang khawatir akan keadaan Hena saat ini karena terluka sehingga ia pun mengeluarkan zither penghancur tulang. Dan dengan melihat hal itu Hena pun meminta agar Ningke meniadakan kutukan klannya saja daripada menyelamatkan dirinya. Namun setelah beberapa lama, terlihat esensi Ningke yang tidak cukup untuk terus memainkan zither tersebut, sehingga ia yang tak bisa menyembuhkan luka Hena dan apalagi menghilangkan kutukan dari klan airnya mereka. Tak lama kemudian, datang Fujun dengan memberitahukan keadaan Luo saat ini. Namun Ningke yang sudah tahu hal itu dari Hena. Singkatnya Hena yang datang menemui Luo dan kedatangannya saat ini ia ingin menyampaikan kesalahan Fujun yang merupakan adiknya sehingga ia yang berambisi untuk kedamaian ketiga alam dan Luo pun menyetujuinya. Namun saat ini Luo juga memintanya untuk mencarikan batu bintang yang berada di klan air karena ia yang saat ini memerlukan batu tersebut. Setelah itu Hena pun kembali dan mencari batu bintang yang ada di istana klan airnya ini. Yang pada akhirnya ia pun mendapatkan batu bintangnya. Dengan itu ia berharap bisa membantu Li Shao. Sementara itu Li Shao sedang mendiskusikan rencana penyegelan esensi Dewi Yaoling. Yorong pun bersedia membantu dan akan meyakinkan para dewa lainnya. Kemudian terjadi hal aneh di kolam tulang ketika Linky pergi. Kebetulan saat itu datang Qiuxian ke sana yang langsung memeriksanya. Namun saat Qiuxian memeriksanya, ia malah melihat ilusi aura jahat dan menyinggung masalah Qiuxian yang gagal membantu putra gurunya, yaitu Yorong, untuk menjadi lebih kuat lagi. Setelah itu ritual penyegelan pun akan dimulai dan penyegelan esensi ini akan sangat meyakinkan, namun Li Shao bersedia untuk melakukannya dan pada akhirnya ritual pun dimulai. Di saat itu Luo tidak tahu akan hal ini, namun ia merasakan adanya energi ritual penguncian esensi itu. Terlihat di saat itu esensi Dewi Yaoling yang seolah sedang melawan dan tiba-tiba aura jahat keluar dari monumen tersebut yang langsung memasuki tubuh Qiuxian yang langsung membuatnya kehilangan kesadarannya dan mengacaukan ritual tersebut. Dan tiba-tiba roda spiritual itu juga akan menyerang Qiuxian yang telah dirasuki oleh jiwa siluman. Namun beruntungnya mereka pun menghentikannya. Setelah itu Li Shao dan Qiuxian pun dibawa untuk dirawat. Ketika terbangun, Li Shao langsung menanyakan hasilnya dan ia melakukan semua ini agar energi mereka berdua tidak berlawanan lagi, agar Li Shao bisa bersama dengan Luo kembali. Namun bagi Luo, kekuatan Dewi Yaoling pada tubuh Li Shao seharusnya digunakan untuk melindungi ketiga alam dan bukan menyegel energi tersebut. Sementara itu Qiuxian juga akhirnya tersadar kembali dan Yorong menjelaskan apa yang terjadi saat itu yang membuat Qiuxian menjadi menyalahkan dirinya sendiri karena gagal dalam ritual itu dan bahkan menyerang mereka akibat terpengaruh oleh aura jahat di dalam tubuhnya. Dan setelah itu tiba-tiba ia pun kembali tidak sadarkan diri dan langsung menyerang Yorong di sana.
Singkatnya, Luo pun langsung membersihkan aura jahat itu yang saat ini berada di dalam tubuh Qiuxian dengan menjelaskan adanya aura jahat di kolam tulang tersebut. 商玉荣，我此去。 Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit pulang dari ningali film. Saya Otong undur diri dan salam Sundaners.